Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Esti Hartanti. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang organ, sistem organ, dan organisme. Yang pertama adalah organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Yang akan kita bahas adalah ada organ pada hewan dan manusia. Misalnya adalah mata, paru-paru, jantung, hati, telinga, kulit, dan lain sebagainya. Sedangkan organ yang terdapat pada tumbuhan yaitu ada daun. Ya. Fungsinya adalah untuk tempat fotosintesis, bisa juga untuk organ pernafasan. Kemudian ada akar, yang fungsinya adalah menyerap air dan garam mineral dalam tanah, juga sebagai penegak batang. Kemudian ada batang, ya, sebagai alat pengangkutan dan penopang tubuh tumbuhan. Kita lihat organ-organ yang terdapat pada hewan dan tumbuhan. Kita ada gambar organ yang terdapat pada manusia. Bisa ada otak, ada telinga, jantung, limfa, lambung, ada ginjal, hati, paru-paru, usus besar, usus halus, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan ada akar, batang, daun, buah, dan yang kedua adalah sistem organ. Apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kumpulan organ yang saling bekerja sama untuk melaksanakan fungsinya. Di mana kita lihat dulu pada sistem organ yang terdapat pada hewan dan manusia. Di antaranya adalah sistem pernafasan atau respirasi. Organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan di sini adalah ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru atau insang, yang fungsinya adalah menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Kemudian ada juga sistem pengangkutan. Nah, organ penyusunnya adalah ada darah, jantung, pembuluh darah, yang fungsinya adalah mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Kemudian ada sistem pengeluaran. Ya, di sini ada hati, ginjal, dan kulit, yang fungsinya adalah untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Ada sistem gerak, ada sistem pencernaan, ada sistem hormon, dan sistem saraf. Contoh sistem organ manusia di sini dicontohkan adalah sistem pencernaan dan sistem pernafasan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia, misalnya di sini adalah makanan masuk ke dalam mulut, kemudian mulut ke dalam organ rongkongan, kemudian masuk ke lambung, dari lambung kemudian makanan akan diolah, kemudian akan masuk ke usus halus dan sisanya masuk ke usus besar melalui rektum. Kemudian pada sistem pernafasan, manusia bernafas menghirup oksigen masuk ke dalam rongga hidung, kemudian akan disaring oleh bulu-bulu hidung, masuk ke faring, ke laring, kemudian diteruskan ke trakea, masuk ke bronchus bronchiolus, masuk ke paru-paru dan alveoli. Sistem organ yang terdapat pada tumbuhan diantaranya adalah sistem pernafasan. Di sini organ penyusunnya adalah, kalau di daun namanya adalah stomata, sedangkan pada batang ada lentisil dan akar. Yang fungsinya adalah menghirup oksigen sehingga akan diperoleh energi. Ada sistem pengangkutan, organnya adalah ada xilem dan flum. Ya, ada xilem dan flum yang terdapat pada batang, daun, dan akar, yaitu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Ada juga sistem penguapan dan sistem adalah organisme. Beberapa sistem organ akan bergabung membentuk organisme secara utuh, di mana setiap sistem organ akan melakukan aktivitas pekerjaan tertentu. Nah, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang organ, sistem organ, dan organisme. Nah, tugas kalian adalah mengerjakan LKS halaman 22-23 bagian yang B, yang isian. Nanti kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan atau bisa juga kirim melalui
WA. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga belajar kali ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan bab yang berbeda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.